Pemirsa, warga Muslim di Amerika Serikat umumnya merayakan Idul Adha pada hari Rabu pagi waktu setempat. Lalu bagaimana dengan komunitas Muslim dan diaspora Indonesia di sana? Nah, untuk melihat perayaan di sana, kita telah terhubung dengan jurnalis VOA Sharon Sumolang dari Imam Center di Silver Spring, negara bagian Maryland. Sharon, bagaimana situasi perayaan Idul Adha oleh komunitas Indonesia di Amerika Serikat? Iya, Mirfa dan pemirsa, selamat pagi waktu Amerika Serikat dan selamat merayakan Idul Adha bagi Anda yang merayakan. Saat ini saya berada di Imam Center di sebuah masjid yang didirikan dan dikelola oleh komunitas diaspora Indonesia di Washington DC, Maryland dan juga Virginia. Jaraknya tidak begitu jauh dari Washington DC, hanya sekitar 30 menit berkendara. Nah, fakta menariknya adalah di Amerika Serikat, Idul Adha ini merupakan the greater Eid. Jadi lebih besar dari Idul Fitri di sini dirayakannya. Dan saat ini di Imam Center sedang dilakukan kloter ketiga dari salat Id, yaitu pukul 10.30. Setelah pagi tadi sudah dilaksanakan dua kloter sebelumnya, yakni pukul 7 dan juga pukul 9. Ini dilakukan karena adanya aturan terkait kapasitas maksimum, yakni untuk Imam Center sendiri adalah 600 orang, 600 jemaah, dan juga untuk meminimalisir kebisingan karena Imam Center, masjid ini berada di daerah pemukiman warga. Selain itu juga untuk mengakomodasi dari warga Muslim di Amerika Serikat yang hari ini tidak bisa mendapatkan cuti misalnya, sehingga masih harus bekerja dari siang ke malam atau siang ke sore, sehingga mereka harus melakukan sholat pagi. Karena memang di Amerika Serikat tidak ada libur nasional terkait dengan Idul Adha, tidak seperti di Indonesia, seperti itu. Kemudian juga malam tadi sudah dilaksanakan takbiran dan juga buka puasa di Imam Center, meskipun mungkin suasananya tidak seperti di Indonesia begitu ramai, tumpah ruah ke jalan, namun dilaksanakan dengan tetap hangat, tetap penuh semangat di dalam Masjid Imam Center, Mirpa. Sharon, bagaimana dengan situasi penyembelihan hewan kurban di sana? Iya, kalau di Indonesia, kalau setelah dilakukan sholat Id, kemudian silaturahmi, lalu langsung penyembelihan hewan kurban, disinilah perbedaan yang cukup mencolok terkait dengan penyembelihan korban di Amerika Serikat. Di sini prosesnya diatur dengan ketat karena terkait dengan sanitasi dan pengolahan limbah. Selain itu juga penyembelihan hewan hanya boleh dilakukan di rumah potong atau rumah jagal dan juga di peternakan. Namun di salah satu negara bagian di Michigan, di kota Hamtramck juga baru-baru ini sudah diperbolehkan untuk memotong hewan di rumah atau di residential property, seperti itu. Nah, untuk di Imam Center sendiri, Imam Center melayani pemotongan hewan kurban besok di kota Frederick, Maryland, tidak dilakukan di masjid, dan juga melayani untuk 3 negara, yaitu untuk di Amerika Serikat, di Indonesia, dan juga di Palestina. Jadi Imam Center bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan di Indonesia dan juga di Palestina. Total donasi kurban, baik di sini dan juga di luar negeri, hampir mencapai 100 hewan kurban yang didonasikan. Selain itu, besok setelah dilakukan pemotongan hewan kurban, juga akan dilakukan silaturahmi, potluck, makan bersama, piknik, dan juga ada games di Frederick di Maryland, sehingga warga Muslim Indonesia maupun juga dari negara-negara lain bisa berkumpul dan merayakan Idul Adha bersama. Selain itu, Mirpa, sebagai penutup, di Amerika Serikat untuk pertama kalinya, White House atau Gedung Putih membuka pintunya untuk para pemuka agama Islam untuk hadir dan merayakan Idul Adha di Gedung Putih, dijamu oleh Wakil Presiden Kamala Harris dan juga suami. Demikian, Mirpa. Wah, baik, menarik sekali ya. Sharon Sumolang melaporkan langsung dari Maryland, Amerika Serikat.